Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Pahlevi, NIM 213600004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai FSB atau Front Side Bus. Front Side Bus adalah komponen penting dalam arsitektur komputer yang menghubungkan prosesor dengan chipset motherboard dan beberapa komponen lainnya seperti RAM, kartu grafis, dan perangkat I/O atau input-output. FSB sering digunakan pada Intel chip base. Sejarah FSB muncul sebagai konsep pada awal perkembangan komputer pribadi. Pada komputer awal seperti komputer IBM PC asli, FSB digunakan untuk menghubungkan CPU dengan chipset motherboard yang mengendalikan perangkat I/O dan sistem memori. Selama perkembangan teknologi, FSB mengalami peningkatan kecepatan yang signifikan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data antara CPU dan memori, yang menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja komputer. Pada suatu titik, batas kecepatan FSB mencapai puncaknya, dan mulai muncul keterbatasan dalam meningkatkan kinerja dengan meningkatkan kecepatan FSB. Inilah saat ketika arsitektur baru mulai muncul, seperti Intel QuickPad Interconnect, QPI, dan Direct Media Interface DMI, serta Infinity Fabric yang digunakan oleh AMD. Berikut adalah contoh motherboard dengan teknologi FSB, yaitu Biostar M6 VLQ, yang merupakan motherboard dengan teknologi FSB. Berikut adalah spesifikasinya. Menggunakan teknologi FSB. Motherboard menggunakan FSB dengan frekuensi 133 MHz adalah bagian dari evolusi teknologi komputer yang lebih tua. Pada saat itu, FSB 133 MHz adalah standar kecepatan yang lebih tinggi yang memberikan peningkatan performa dibandingkan dengan kecepatan FSB sebelumnya. FSB 133 MHz memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan FSB 100 MHz, sehingga memungkinkan CPU dan komponen lainnya untuk berkomunikasi dengan lebih cepat. Ini dapat meningkatkan kinerja umum sistem. Dengan FSB 133 MHz, kecepatan transfer data antara CPU dan memori juga meningkat. Pada masa itu, teknologi produksi chip dan komponen lainnya mungkin sudah lebih siap untuk mencapai kecepatan FSB 133 MHz, dan ini dapat diimplementasikan dengan lebih stabil. Bagaimana kesesuaian FSB 133 dengan komponen lainnya? Pada umumnya, kecepatan prosesor yang lebih tinggi daripada FSB tidak menjadi masalah. Namun, perlu dipahami bahwa FSB adalah salah satu komponen dalam sistem komputer yang mempengaruhi transfer data antara CPU dan komponen lainnya, terutama memori. Kecepatan FSB yang lebih rendah dapat menyebabkan batasan dalam transfer data, yang dapat mempengaruhi performa keseluruhan sistem. Ketika kecepatan prosesor lebih daripada FSB, beberapa hal yang terjadi adalah: jika dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada transfer data yang dilakukan melalui FSB, ini dapat menyebabkan situasi di mana prosesor harus menunggu data dari FSB yang dikenal sebagai bottleneck. Kecepatan transfer data yang lebih rendah melalui FSB dapat menjadi batasan dalam mencapai kinerja maksimal prosesor. Ini lebih umum terjadi dalam sistem yang menggunakan arsitektur yang lebih lama, seperti FSB,
di mana FSB menjadi batasan dalam mengirimkan data dengan cepat kepada prosesor. Jika prosesor memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada FSB, biasanya ini tidak akan menjadi masalah. Namun, jika kita kembali ke konteks arsitektur yang lebih lama yang masih menggunakan FSB, beberapa hal mungkin terjadi jika kecepatan prosesor lebih rendah daripada FSB 133 MHz adalah underutilization, di mana prosesor mungkin tidak dapat memanfaatkan seluruh kapasitas transfer data yang disediakan oleh FSB ini. Ini dapat menghasilkan potensi underutilization, di mana FSB memiliki potensi untuk mengirim data lebih cepat daripada prosesor yang bisa diolah. Hal tersebut juga berlaku untuk komponen-komponen yang lainnya seperti RAM, kartu grafis. Disarankan pula untuk memilih kecepatan komponen memiliki keseimbangan dengan FSB motherboard yang dimiliki. Cara mengetahui FSB pada motherboard. Ada banyak cara untuk mengetahui FSB pada motherboard yang kita miliki, yaitu yang pertama melalui BIOS atau UEFI dengan mencari bagian yang berkaitan dengan informasi sistem atau hardware. Di sana mungkin kita dapat menemukan informasi tentang kecepatan FSB. Yang kedua, dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat memberikan informasi tentang spesifikasi perangkat keras. Yang ketiga, kita juga dapat mencari informasi mengenai spesifikasi motherboard di internet, termasuk FSB. Kemudian pencocokan FSB 133 dengan komponen lainnya. Berdasarkan pada slide sebelumnya, bahwa sangat disarankan mengenai pemilihan motherboard dan komponen-komponennya harus memiliki keseimbangan dalam kecepatan FSB. Untuk prosesor yang cocok dengan FSB 133 yaitu Intel Pentium 3. Untuk RAM, pemilihan DDR1 dengan kecepatan 133 MHz merupakan pilihan yang cocok dengan motherboard FSB 133. Dan pada kartu grafis, AGP dengan kecepatan FSB 133 MHz bisa menjadi cocok dengan motherboard yang mendukung kecepatan FSB tersebut. Ini adalah kartu grafis yang dirilis pada zaman sebelum era PCIe atau PCI Express, dan kecepatan AGP akan berhubungan dengan kecepatan FSB yang ada pada motherboard. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.